Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang titrasi kompleksometri, yaitu reaksi kompleks dengan sampel tablet zinc generik. Dengan anggota kelompok yaitu Dia Ayuning Trias, Lady Virginia Jasmine, Maya Febiola, saya sendiri Putri Maulani, Surya Ahmadanu. Tujuan dari titrasi ini yaitu melakukan standarisasi larutan titran dan menetapkan kadar analit sampel. Dalam percobaan titrasi, suatu larutan konsentrasinya diketahui secara pasti, disebut sebagai larutan standar. Standard solution, penambahan larutan standar dilakukan hingga reaksi berlangsung sempurna. Beberapa titrasi harus dibantu oleh indikator untuk mencapai titik akhir titrasi reaksi, yang ditandai dengan perubahan warna larutan. Indikator merupakan salah satu bagian penting dalam analisis titrimetri karena kemampuannya dalam menunjukkan titik akhir titrasi. Titrasi kompleksometri atau kelatometri adalah suatu jenis titrasi di mana reaksi antara bahan yang dianalisis dan titrat akan membentuk suatu kompleks senyawa yang disebut kelat dan terjadi akibat titran dan titrat yang saling mengkompleks. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Alat dan bahannya, untuk alatnya ada 10 alat. Yang pertama buret, Erlenmeyer, statif dan klem, timbangan analitik, gelas ukur, labu ukur, corong gelas, pipet volume dan ball filler, pipet tetes, dan yang terakhir beker gelas. Untuk bahannya sendiri ada 4. Yang pertama Na2-EDTA, yang kedua CaCO3, yang ketiga kita menggunakan buffer pH dengan 10 dengan pelarut Aquades. Dan untuk sampel yang kita uji, kita menggunakan tablet zinc generik. Untuk prosedur percobaannya, yang pertama membuat larutan titran. Jenis titrannya adalah Na2-EDTA dengan normalitas 0,1. Ekuivalennya 2, sehingga molaritasnya N dibagi ekuivalen. 0,1 dibagi 2 sama dengan 0,05 molaritas. Rumusnya M sama dengan G per MR dikali 1000 per mililiter. 0,05 sama dengan gram per 372 dikali 1000 per 500 sehingga didapatkan hasil 9,3 gram. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama timbang Na2-EDTA sebanyak 9,3 gram, masukkan ke dalam beker glass, tambahkan 100 ml Aquades, kemudian aduk et larut. Kemudian masuk ke dalam labu ukur 500 ml, tambahkan Aquades, et tanda batas, lalu kocok et homogen. Untuk prosedur percobaan yang kedua, membuat larutan standar primer. Jenis titrannya ini CaCO3 dengan normalitas 0,01, ekuivalennya 2, sehingga molaritasnya 0,01 dibagi 2 sama dengan 0,005 molaritas. Rumusnya sama, M sama dengan gram per MR dikali 1000 per volume. 0,005 sama dengan gram per 100 dikali 1000 per 100 mili. Sehingga didapatkan hasil 0,05 gram. Untuk prosedur kerjanya, timbang CaCO3 0,01 normalitas sebanyak 0,05 gram, masukkan ke dalam beker glass, tambahkan 100 ml Aquades, aduk et larut. Kemudian masukkan ke dalam labu ukur 100 ml, tambahkan Aquades et tanda batas, lalu kocok et homogen. Untuk pembuatan HCl 0,1 normal, M sama dengan N dibagi ekuivalen. 0,1 dibagi 1 sama dengan didapatkan hasil 0,1 molaritas. Rumusnya sama, M sama dengan G per MR kali 1000 per volume, sehingga didapatkan 0,18 gram. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama timbang HCl sebanyak 0,18 gram, masukkan ke dalam beker glass, tambahkan 50 ml Aquades, aduk et larut. Kemudian masukkan ke dalam labu ukur 50 ml, tambahkan Aquades, et tanda batas, lalu kocok et homogen.
Next. Untuk pembuatan NaOH 0,1 N, yaitu rumusnya M sama dengan N dibagi V, 0,1 dibagi 1 sama dengan 0,1 molaritas, M sama dengan gram per mR, 1000 per volume, ditemukan hasil 0,29 gram. Dengan prosedur kerja, timbang NaOH sebanyak 0,29 gram, lalu masukkan ke dalam beker gelas, lalu tambahkan Aquades at tanda batas. Lalu masukkan ke dalam labu ukur, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml, kocok at homogen. Next. Untuk pembuatan standarisasi larutan titran, yaitu menggunakan titran Na2-EDTA, standar primernya CaCO3, indikatornya EBT, dengan prosedur kerja, masukkan larutan Na2-EDTA ke dalam buret, lalu ukur larutan CaCO3 sebanyak 5 ml, kemudian tambahkan 5 ml larutan dapar amonia, lalu tambahkan indikator EBT sebanyak 2-3 tetes, lalu lakukan proses titrasi dengan membuka keran buret sampai terjadi perubahan warna menjadi warna biru. Lakukan replikasi sebanyak 3 kali. Next. Di sini untuk hasilnya, replikasi pertama ditemukan 1,8 mili, yang kedua ditemukan hasil 2 mili. Next. Yang ketiga 1,6 mili dengan rata-rata 1,8 mili. Yang D, penentuan kadar analit dalam sampel obat. Jenis titrannya Na2-EDTA, sampelnya zinc tablet generik, indikatornya EBT, prosedur kerjanya, 1. Siapkan alat dan larutan yang digunakan, kedua ambillah sampel 1 tablet zinc generik, gerus add halus, lalu timbang, masukkan ke dalam beker gelas, masukkan labu ukur 50 ml dan tambahkan Aquades add tanda batas. Dan ketiga, di pipet sebanyak 10 ml lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan larutan dapar, amonia, dan 3 tetes indikator EBT. Dan yang keempat, lalu titrasi dengan Na2-EDTA hingga terjadi perubahan warna dari merah anggur menjadi biru tua. Dan yang kelima, catat volume Na2-EDTA yang terpakai, lakukan 3 kali replikasi. Next. Titik akhir titrasi replikasi pertama, ini hasilnya menjadi perubahan terjadi warna merah anggur menjadi biru tua, menunjukkan hasil pada buret yang terpakai 1,5 mili. Dan yang kedua, ada perubahan warna yang terjadi dari warna merah anggur menjadi biru tua, menunjukkan hasil pada buret yang terpakai 2,1 mili. Next. Titik akhir titrasi replikasi ketiga, mendapatkan hasil warna merah anggur menjadi biru tua, menunjukkan hasil pada buret yang terpakai 1,2 mili. Dan rata-rata volumenya itu replikasi pertama ditambah 2 dan ketiga lalu dibagi ketiga menjadi hasilnya 1,6 mili. Next. Hasil dan pembahasan, yaitu 1. Standarisasi titran. Tujuan standarisasi itu untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan menggunakan metode titrasi kompleksometri. Next. Selanjutnya, perhitungan standarisasi titran. Dengan persamaan Na2-EDTA dengan CaCO3, N1V1 sama dengan N2 kali V2. N1 kali 1,8 mili sama dengan 0,01 dikali 10 mili, kemudian N1 didapat sebanyak 0,0 normalitas. Next. Selanjutnya, perhitungan konsentrasi analit dalam sampel. Setelah pengenceran, persamaan Na2-EDTA dengan zinc sulfat, N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2, kemudian 0,05 kali 1,6 mili sama dengan N2 kali 10 mili, sehingga didapat
N2 setelah pengenceran yaitu 0,08 normalitas. Kemudian dicari molaritasnya dengan membagi nilai normalitas dengan ekivalen sehingga didapat 0,04 molaritas. Untuk perhitungan berat analit dalam sampel dengan rumus molaritas sama dengan massa per mr dikali 1000 per volume. Molaritasnya 0,04 sama dengan massa dibagi mr 1,61,4 dikali 1000 per 50 mili sehingga didapat massa seberat 0,032 gram. Untuk perhitungan kadar analis sampel, rumusnya massa zinc dibagi berat sampel dikali 100%, yaitu 0,0032 dibagi 0,5 dikali 100%, sehingga kadar analitnya ditemukan sebanyak 6,4%. Untuk prinsip kerja dari titrasi ini yaitu titrasi di mana titran dan titrat saling mengkompleks yang membentuk produk berupa senyawa kompleks. Reaksi kompleks yang terbentuk dianggap sebagai reaksi asam basa Lewis dengan stabilan dari senyawa kompleks yang terbentuk tergantung dari sifat kation dan pH dari larutan, sehingga titrasi harus dilakukan dalam pH tertentu. Untuk menetapkan titik akhir titrasi digunakan indikator logam. Untuk reaksinya, pada proses standarisasi CaCO3 ditambah Na2EDTA setelah disetarakan menjadi kalsium EDTA plus Na2CO3. Untuk reaksi pada proses penentuan sampel, sebelum titran menghasilkan merah anggur, kemudian setelah titrasi, merah anggur berubah menjadi biru. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.